Bingung dari tadi. Iya. Bibi ya. Nanti langsung aja Pak, naik lift. Iya, makasih. Iya. Jadi dulu waktu masih KKAI sebelum beradi, saya wakil sekretaris namanya waktu jadi satu beradi tahun 2015 saya bendahara umum. Jadi ya tiga. Kalau yang pakai nama beradi ada tiga. Foto, kemudian junior masalah itu. Begitu. Ya di Tim penguji Universitas Indonesia memasuki 2-3. Ketua dan anggota tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Disilakan Ketua Sidang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia memimpin acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka. Para hadirin, sebelumnya saya akan memperkenalkan promotor dan para penguji dari Promovendus Saudara Wahyu Andrianto. Sebagai promotor pada hari ini adalah Profesor Dr. Anna Herliana SHMH di paling kanan. Kemudian co-promotor Profesor Dr. Rosa Agustina SHMH. Dan sebagai penguji ada Dr. Med. Dr. Lo, Dr. Priyo Sidi Pratomo, SPRAD SHMH, Dr. Gigi RM Sri Hananto Seno, SPBM KMM, Dr. Najat Khan SHMH, Dr. Harsanto Nursadi SHMSI, dan Dr. Ahmad Budi Cahyono SHMH. Bapak Ibu sekalian, Saudara Promovendus, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dan Rumah Sakit dalam Penyelesaian sengketa medis di Indonesia, analisis putusan pengadilan tahun 2010-2022. Selanjutnya, saya persilahkan yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Anna Herliana SHMH sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Terima kasih untuk sidang dan Saudara Promovendus yang saya hormati, silakan membacakan secara ringkas inti dari disertasi saudara. Jangan lebih dari 15 menit. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat promotor dan co-promotor, yang disertasi saya seperti ini. Pertanggungjawaban hukum pemerintah dan rumah sakit secara perdata dalam praktik layanan upaya kesehatan
dan layanan upaya tindakan praktik kedokteran di rumah sakit sebaiknya diaplikasikan tidak menyimpang dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan 2009, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Perawatan, dan Undang-Undang Kebidanan. Sebagaimana semua peraturan perundang-undangan tersebut telah diperbaharui melalui Undang-Undang Kesehatan 2020. Pertanggungjawaban hukum perdata rumah sakit dan pemerintah dalam sengketa upaya kesehatan dan layanan upaya tindakan praktik kedokteran di Indonesia membutuhkan kemanfaatan sesuai dengan doktrin atau teori. Tanggung jawab Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46. Pola pertanggungjawaban tersebut menimbulkan permasalahan hukum apabila diterapkan terhadap dokter, karena status dokter di rumah sakit beraneka ragam. Akibatnya, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran terhadap pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam putusan pengadilan. Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46 kemudian perluas materinya dengan Undang-Undang Kesehatan 2023 pasal 193. Pada dasarnya, rumah sakit secara hukum bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokternya pada saat menjalankan profesi untuk kepentingan rumah sakit. Hal ini sejalan dengan doktrin vicarious liability. Doktrin vicarious liability bercabang menjadi doktrin responden superior dan doktrin ostensible atau apparent agency. Doktrin responden superior membatasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit hanya terhadap dokter tetap dan biasanya dipergunakan oleh pengacara rumah sakit untuk membatasi pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Doktrin ostensible atau apparent agency memperluas pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap seluruh dokternya dan biasanya dipergunakan oleh pengacara pasien untuk memperluas pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Permasalahan berikutnya adalah mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam sengketa medis di rumah sakit. Dalam Undang-Undang Rumah Sakit pasal 6 diatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah. Pertanggungjawaban hukum pemerintah juga diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan 2009, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Perawatan, Undang-Undang Kebidanan, dan kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Namun dalam praktiknya, apabila terjadi sengketa medis di rumah sakit, tanggung jawab pemerintah belum tersentuh dalam proses hukum. Tujuan disertasi ini adalah menganalisis satu, pola tanggung jawab hukum rumah sakit secara perdata yang diaplikasikan dalam putusan pengadilan setelah diterbitkannya Undang-Undang Rumah Sakit. Dua, pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap sengketa medis yang terjadi di rumah sakit setelah diterbitkannya Undang-Undang Rumah Sakit. Tiga, konstruksi hukum tanggung jawab rumah sakit dan pemerintah dalam penyelesaian sengketa medis di rumah sakit. Disertasi ini walaupun memunculkan beberapa teori atau doktrin, tetapi peneliti mempergunakan satu teori yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit pasal 46 dan Undang-Undang Kesehatan 2023 pasal 193 sebagai pisau analisis untuk menguji hasil penelitian. Dalam sengketa medis di rumah sakit, sering terhubung dengan beberapa teori atau doktrin yang dikenal itu. Satu, doktrin vicarious liability yang berupa doktrin responden superior dan doktrin ostensible atau apparent agency. Doktrin ini dipergunakan untuk menganalisis pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit secara perdata terhadap dokternya. Dua, teori kewenangan pemerintah. Teori ini dipergunakan untuk menganalisis pola pertanggungjawaban pemerintah terhadap sengketa medis di rumah sakit. Tiga, teori of legal interpretation yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum mengenai vicarious liability. Bentuk penelitian ini adalah doktrinal dan bersifat preskriptif yang melakukan kajian terhadap 90 putusan pengadilan meliputi putusan pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara maupun Mahkamah Agung dalam periode tahun 2010 hingga 2022. Peneliti memfokuskan terhadap teori-teori yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan terhadap teori-teori yang diterapkan di Indonesia. Doktrin charitable immunity menempatkan rumah sakit sebagai lembaga amal dan kebal hukum. Doktrin charitable immunity dalam perkembangannya memisahkan pertanggungjawaban hukum rumah sakit dan dokter. Rumah sakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena merupakan lembaga amal. Dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena merupakan kontraktor independen. Inilah awal mula lahirnya independen kontraktor doktrin yang berpotensi menjadikan dokter sebagai aktor utama bahkan aktor tunggal dalam sengketa medis di rumah sakit. Berikutnya, lahirlah di pocket theory yang menargetkan dokter sebagai pihak yang berkantong dan dapat dimintakan ganti kerugian atas sengketa medis di rumah sakit. Namun, dalam perjalanannya, di pocket theory ini mengalami reorientasi terhadap pihak yang dijadikan target permintaan ganti kerugian karena beranggapan kantong dokter kurang tebal apabila dibandingkan dengan kantong rumah sakit. Kondisi ini merupakan awal dari lunturnya doktrin
prinsip charitable immunity, dan awal kelahiran teori pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Doktrin responden superior merupakan wajah awal pertanggungjawaban hukum rumah sakit. Hal utama yang harus diperhatikan terkait dengan penerapan doktrin responden superior adalah adanya hubungan kerja dan kontrol. Oleh karena itu, doktrin responden superior kemudian memunculkan aktual kontrol teori. Doktrin responden superior diterapkan dalam hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter tetapnya. Tahap berikutnya adalah muncullah doktrin ostensible atau apparent agency. Berdasarkan doktrin ostensible atau apparent agency, rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dokternya apabila 1. Rumah sakit menciptakan kesan kepada pasien bahwa rumah sakit tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga menyediakan dokter yang dapat dipilih oleh pasien. 2. Rumah sakit menyediakan dokter yang berafiliasi dengannya, sudah diseleksi sebelum berpraktek, dan senantiasa dipantau kualitasnya oleh rumah sakit. Illinois Supreme Court memaknai hal ini sebagai holding out dan justifiable evidence. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan pengadilan, pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Indonesia mengalami dinamika. Awalnya rumah sakit membatasi ruang lingkup pertanggungjawabannya berdasarkan 2 hal, yaitu pembatasan pertanggungjawaban hanya terhadap dokter tetapnya dan berdasarkan status bahwa rumah sakit bukan merupakan badan hukum. Kemudian terjadilah perluasan pertanggungjawaban hukum rumah sakit di mana rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap dokter tidak tetap. Dalam perkembangannya, putusan pengadilan semakin mempertegas bahwa rumah sakit mempunyai legal standing. Pada dasarnya, sengketa medis yang terjadi di rumah sakit dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sengketa medis terkait dengan pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dan tindakan medis yang diberikan oleh dokter. 2. Sengketa medis terkait dengan pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dan tidak terkait dengan tindakan medis yang diberikan oleh dokter. Untuk sengketa medis terkait dengan pelayanan medis dan tindakan medis, diterapkan doktrin vicarious liability dengan perbuatan melawan hukum atau PMH sebagai result analysis. Untuk sengketa medis yang hanya melibatkan pelayanan medis dan tidak melibatkan tindakan medis, dapat diterapkan pertanggungjawaban terpusat atau central responsibility, di mana rumah sakit bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak melibatkan dokter. Pemerintah dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unrest matter over HESDAR atau OOD apabila pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap dokter yang bekerja di rumah sakit dan atau terhadap rumah sakit. Peneliti menyimpulkan pola pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam sengketa medis di rumah sakit dapat dikualifikasikan dalam 2 kategori, yaitu 1. Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap rumah sakit sebagai sebuah institusi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap rumah sakit apabila rumah sakit gagal dalam melaksanakan duty of care dengan baik. 2. Pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap sengketa medis yang terjadi di rumah sakit. Pemerintah gagal atau tidak maksimal dalam melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap dokter apabila tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai dengan standar dan tidak memenuhi kebutuhan medis pasien karena lack of skill atau karena beban kerja dokter yang overload. Simpulan disertasi. 1. Pola tanggung jawab hukum perkara khusus rumah sakit setelah berlakunya undang-undang rumah sakit ternyata lebih konsisten diaplikasikan dalam putusan pengadilan sesuai doktrin dan prinsip hukum dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan pada putusan pengadilan yang tidak konsisten karena terkait beberapa penafsiran subjek, objek, serta pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit menurut doktrin vicarious liability. 2. Pola pertanggungjawaban hukum perdata khusus pemerintah dalam sengketa medis yang terjadi di rumah sakit setelah berlakunya undang-undang rumah sakit secara operasional pemerintah tidak dimintai pertanggungjawaban sengketa medis. Hal tersebut disebabkan regulasi yang menjangkau sisi pembinaan dan pengawasan rumah sakit serta tenaga kesehatan. Sejauh ini tidak ada tuntutan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan, hanya sebatas tugas dan fungsi pemerintah melalui putusan sengketa medis disiplin dari dokter atau pasien yang tidak puas terhadap keputusan KKI dan MK DKI di Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 3. Konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata khusus rumah sakit dalam sengketa medis idealnya diimplementasikan dalam 2 pola pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban tidak langsung atau vicarious liability untuk sengketa medis yang melibatkan pelayanan medis dan tindakan medis, serta pertanggungjawaban terpusat atau central responsibility
untuk sengketa medis yang melibatkan pelayanan medis dan tidak melibatkan tindakan medis. Khusus konstruksi pertanggungjawaban hukum pemerintah lebih terpola dan masuk kategori prinsip pertanggungjawaban berdasarkan teori kewenangan pemerintah yang meliputi dua hal, yaitu pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap rumah sakit sebagai sebuah institusi yang secara langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap sengketa medis yang terjadi di rumah sakit. Saran disertasi. 1. Perlu dibentuk peradilan perdata khusus sengketa medis terkait profesi medis. Pembentukan peradilan ini penting agar masyarakat terhindar dari praktik penegakan hukum yang menyimpang dari tujuan hukum. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim belum mampu membedakan pelanggaran disiplin, etika, dan hukum. Keputusan MKEK dan MKDKI oleh beberapa hakim disebut sebagai fakta dan atau bukti putusan pelanggaran hukum praktek kedokteran. Jaminan pemeriksaan dan persidangan yang objektif serta profesional tentang sengketa medis belum terkonsep dengan baik hingga saat ini. Seharusnya penegakan hukum tidak digabung atau dicampur barukan dengan penegakan disiplin profesi dan atau penegakan etik praktik kedokteran. 2. Perlu revisi pengaturan yang lebih tegas dan terpola terkait pola dan sistem pertanggungjawaban rumah sakit dan pemerintah dalam sengketa medis bidang perdata khusus. 3. Perlu pengaturan lebih detail mengenai kedudukan, kewenangan, dan dasar hukum peradilan tata usaha negara terkait sengketa disiplin medis bidang tata usaha negara dan tata pemerintahan yang baik. Demikian ringkasan disertasi. Terima kasih Saudara Profesor. Kita akan mulai. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dekannya lagi kurang sehat. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka kembali. Saudara Wahyu Andrianto, NPM 180626050. Betul? Masih ingat? Kami telah mempelajari disertasi dan tulisan saudara yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Saya sebagai ketua sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Anna Adriana Kesehatan telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara, dan ketua program studi juga telah melaporkan hasil ujian, proposal riset, seminar hasil penelitian, serta ujian hasil riset promosi saudara. Maka berdasarkan itu semua, tadi tim penguji rapat menimbang dan kemudian juga memutuskan, agak alot sedikit tadi, memutuskan untuk mengangkat saudara Wahyu Andrianto menjadi doktor dalam studi ilmu hukum dengan begitu
Nggak percaya ya? Kemudian saya persilakan saudara promotor Profesor Dr. Ana Adriana SHMH untuk menyampaikan sambutan. Sambutan oleh promotor. Salam sehat untuk kita semua. Ini selalu sehat. Terima kasih dengan sudah memberikan Boleh sedikit dekat mic Prof. Alhamdulillah, saudara wakil Adian telah sidang promosi doktor hukum pada program doktor hukum. Hadirin yang terhormat, proses pembimbingan berlangsung ibarat ibu-ibu mau melahirkan yang nyaris kehabisan air ketuban. Di sini tidak ada dokter. Saya ngomong jorok sedikit. Itu berlangsung ibarat tahapan pembukaan pertama lahiran. Bukan pertama dalam bentuk ujian proposal pada 7 Februari 2020. Bukan kedua berupa bab 1 Januari 2021. 1 tahun 1 bab Dua setengah tahun kemudian sampai pembukaan ketiga. Itu tahap seminar penelitian. Kita sih juga masih ada. Jadi saya juga heran kalau bisa lulus. Karena sudah tahun ketiga pun hasilnya masih ada. Kemudian jaga bayi atau calon dokter ini makin kurang, makin kuat gerakannya untuk mencari jalan keluar. Karena 1 semester kemudian dia maju usia 20. 18 Januari 2020. 5 bulan kemudian, jadi lahir prematur dia. Ujian ini. Cuma 5 bulan. Jadi kalau mau dikerjakan, tidak bisa. Menjadi dokter itu 2 tahun. Kalau mau kerjakan, mau dengan rajin maupun masa yang berkepanjangan, masa yang melelahkan untuk saya juga. Dan ini agak boleh aja. Kalau 1 bulan saya nggak marahi, tanggung saya marahi. Dengan melalui rahim Bapak Sudah yang lagi, semoga menjadi dosen yang tangguh. Kelak bisa jadi guru besar lebih istimewa. Selamat untuk Dr. Wahyu Andianto bersama keluarga. Terima kasih atas kerjasama yang keras dari promotor, tim promosi yang begitu banyak memberi asuhan. Karena berkat iuran pemikiran, proposal dan para dokter yang duduk di meja persidangan yang memiliki Dr. Wahyu. FKUI hari ini bisa menambah 1 koleksi dokter lagi. Terima kasih menempati tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut promotor ini bayi ajaib. Kandungan lama tapi lahir prematur. Satu ini, tapi ini juga kita anggap sangat ajaib ide ini, karena memang sangat jarang ide hukum kesehatan atau hukum. Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan bahwa Saudara Wahyu Adrianto adalah doktor ke-318 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan merupakan doktor ke-10 yang lulus pada tahun 2024 ini. Dan juga doktor ke-283 yang lulus setelah program pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan alhamdulillah menjadi doktor ke-53 dari dosen-dosen. Mudah-mudahan nanti ada 20 calon dokter lagi yang di dalam kandungan. Kalau enggak, nanti kita sesar aja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan kembali lagi kepada Profesor Dr. Angga Adrianto